Ianya risalah yang beliau bawa kepada tauhid yang mutlak, tauhid yang suci, tauhid yang hana setengah-setengah, tauhid yang terbebas, artinya terbebas daripada syirik. Wa qararat, dan risalah yang beliau bawa menetapkan akan mabadi keadilan, prinsip-prinsip keadilan, wal hurriyah, prinsip-prinsip kemerdekaan, wal musawah, dan prinsip-prinsip persamaan. Artinya risalah yang Rasulullah bawa, risalah yang menetapkan prinsip keadilan. Artinya agama Islamnya agama yang adil, agama yang memberi pemerataan, hana membedakan antara suku dan bangsa, hana membedakan antara orang mulia dan orang hina dari segi pandangan agamanya. Wal hurriyah, dan agama yang risalah yang menetapkan prinsip hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Arti mana kebebasan dalam ruang lingkup syariat, bukan kebebasan yang berarti keluar daripada jalur syariat. Wal musawah, persamaan, hana membedakan antara orang Arab ataupun bukan orang Arab. Wal ikha bainan nas kafah, risalah yang menetapkan ikha, prinsip ikha, ikaan ukhuwah, persaudaraan antara manusia seluruhnya. Wakana, dan ada risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu dinal basyariyah, menjadi agama manusia, bisumuwi, dengan ketinggian atau keluhuran ruhnya risalah, wajalali nazaatiha, dan keagungan kecenderungannya risalah. Agama yang dimiliki Rasul cenderung kepada hal-hal yang baik. Wa nabili ahdafiha, mulia tujuannya risalah. Wa raf'iha min karamatil insan, dan mengangkatnya risalah daripada kemuliaan manusia. Wa da'watiha, mengajaknya risalah kepada rasa cinta dan kasih sayang dan pertolongan. Jadi agama yang dimiliki Rasulnya agama yang memiliki kemuliaan ruh, ada agama yang memiliki makna dan jiwa, bukan hanya agama secara zahir mentang, agama yang hidup dalam roh kan udip, dan agama yang memiliki kecenderungan kepada hal-hal yang baik, hal yang agung, yang mulia, dan tujuannya baik atau mulia, nabil dan mulia, ahadahnya arah atau tujuan. Kakun bahasa Aceh hadapanan dari hadah bahasa Arab. Ini hadapan, hadaf, tujuan atau fokus. Wa raf'iha, dan mengangkatnya risalah daripada kemuliaan manusia. Risalah yang dimiliki Rasulnya ke risalah untuk menghinakan manusia, tapi untuk mengangkat kemuliaan manusia. Dan risalah yang Rasul bawa, risalah yang mengajak kepada rasa cinta, kasih sayang, dan pertolongan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Alam belum la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi kama yuhibba li ghairihi, hatta yuhibba li ghairihi kama yuhibba li nafsihi. Kan agama mahabbah, agama yang membangun rasa persaudaraan, rasa cinta. Ar-rahimun yarhamuhu man fis sama, orang yang irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Agama rahmat, agama mahabbah, agama ta'awun. Yang ada cara kita ngin dulu. Sebenarnya ada tim je cara kita ngin abur segai. Itu dah nak isyarahkan yang ada dulu kan. Qauluhu da'watiha ilal hubbi. Kitaaju hadis apa yang diperintahkan mahabbah. Qauluhu warahmah, minta juga hadis apa yang diperintahkan rahmah. Nah hadis musalsal bil awwaliyat ya, biasa retro habib atau syekh kan ujuk hadis musalsal bil awwaliyat. Hadis musalsal bil awwaliyat, yang ke hadis irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun, hadis tentang rahmat, kasih sayang.
Ta'awun, ayat Quran beraya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang berarti menunjukkan agama dakwah yang gemar di Rasulullah adalah untuk membangun rasa mahabbah, kecintaan, rasa kasih sayang dan pertolongan. Wa iqad dhamir, dan untuk membangun kesadaran hati. Jadi agama yang Rasulullah bawa kan hanya penjaga mata, itu hati penjaga. Iqadnya kan mustaiqidin, orang jaga. Iqad kan iqadul himam. Iqad penjaga baik tengah, artinya membangun kesadaran. Membangun kesadaran dhamir, kan dhamir nahu hati. Wa syu'ur, dan rasa, syu'ur ke rasa, wahum la yash'urun, dirasa rasa bil mas'uliyah. Mas'uliyah kan memang kitab-kitab kontemporer bermaksud dengan tanggungjawab. Tabaji bahkan mas'uliyah diterjemah dengan tanggungjawab karena dari lafaz kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Mas'ulun diterjemah dengan tanggungjawab. Setiap kamu itu akan diminta bertanggungjawab. Ditanggungjawab mas'uliyah kan. Kita menumpak mas'uliyah dalam kitab kontemporer, kita awal jadi menulis. Yang kita cetakan duduk atau ulama duduk tulis biasa kata-kata mas'uliyah kan, maksudnya baik nebu maknali yang dipertanyakan, tanggungjawab itu arti. Jadi agama risalah yang gemar Rasulullahnya untuk membangun kesadaran hati dan rasa tanggungjawab. Hanya diterjemah mana syu'ur bil mas'uliyah, rasa tanggungjawab. Wa takdir uhud wal hurumat, dan untuk menetapkan janji dan hurumat. Hurumatnya kehormatan agama, janji-janji Allah. Jadi pumentang yang katanya pupuknya kan bahagian daripada janji Allah. Alastum bi rabbikum qalu bala. Jamun temasa alam duriyut. Alastu bi rabbikum andum zuud buri Islam burung kafir qalu bala. Nampu yang kali tamu janji jamun dengan Allah. Risalah gemar Rasul untuk menetapkan janji-janji tersebut. Atau jadi maksud janji no, janji-janji dengan manusia, janji-janji dalam masa hidupnya. Dengan pun dan menjanji, agama Islamnya agama yang mewajibkan danya untuk memenuhi janji. Wa nasyril ilmi, dan risalah yang gemar Rasul, risalah untuk menyebarkan ilmu. Wal umran, kemakmuran. Wal madaniyah, madaniyahnya natam didengar piagam Madinah. Madaniyah nisbah ke Madinah. Madinah adalah di samping kota di mana Nabi menjadikan tempat beliau hidup sampai akhir hayat dan wafat. Madinahnya juga sering dinisbatkan kepada Madinah sesuatu yang menjadi peradaban dan prinsip. Maka ada saya dengar proken piagam Madinah pu yang kali geajarkan oleh Nabi di Madinah. Iban Nabi truk Madinah gebangun persaudaraan. Truk Madinah ada orang yang non muslim di Madinah, tapi Nabi hana pakat muprang kah? Na poh kafe wina kafe yang naik Madinah, Yahudi yang naik Madinah di Nabi. Hana gebangun persaudaraan. Yang kian maksud proken peradaban yang gebangun oleh Nabi di Madinah. Asyik Madaniyah menjelang ulumul Quran, ayat-ayat yang turun di luar Makkah. Madaniyah asyik kan. Nah Makiyah nah Madaniyah. Tapi maksud Madaniyah ini peradaban. Jadi Islamnya risalah yang gemar Rasul, risalah yaitu untuk mengembangkan ilmu, menyebarkan ilmu, kemakmuran dan peradaban. Wa harbil wasaniyah, dan risalah untuk memerangi penyembahan, ajaran menyembah berhala, berhalaisme. Berhalaisme kan ajaran untuk mengajak orang menyembah berhala. Risalah gemar Rasul untuk memerangi berhalaisme kan, dan kesyirikan, wadhalal,
kesesatan, wal inat, pembangkangan, warazail, kehinaan, wal mungkarat, perbuatan-perbuatan mungkar, wal ahwa dhallah, dan perbuatan-perbuatan yang hawa nafsu yang menyesatkan, wal auham ad-dharrah, dan waham-waham atau asumsi yang ad-dharrah berbahaya. Agama Islam agama yang tidak membenarkan asumsi. Maka tengok hanggebi su'uddan, hanggebi berukdan. Atena asumsi barang gapu harus berdibarengi oleh bainah. Al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Sebab menyahana gesyaratkan bainah, orang hanya sekedar asumsi langsung pubut pu yang dia berasumsi. Oh nyan yang poh orang siklung cok parang tak je orang. Padahal agama Islam harus nasaksi. Oh nasaksi naqasamah, sumpah darah, mempelungga dia kan. Anjir dasar asumsi tengok tak tindakan. Agama Islam tidak membenarkan waham terjadikan kepijakan dalam bertindak. Maka awham ad-dharrah, waham-waham yang bisa berbahaya. Berarti kejauhi. Yang nak pegang nampung kan, pegang dah jah, nampu pun pegang. Dia tengah kena pegah kelebihan ajaran yang gemel Rasulullah. Yang nandoh tengah kena giring nayo. Menyo ajaran yang dipercaya oleh Allah geyu emban, geyu me ba Rasulullah, ajaran yang sangat mulia. Kira-kira yang membawa ajarannya. Nah mulia apa hana? Mulia kan? Paling kurang bersantut. Malah kan santut lebih Rasul dengan ajaran. Maka lebih Rasul dengan ajaran mahmul atau yang geme. Masa orang atau yang geme dengan tukang me santut. Maksud na bate ube mejanya raya bate. Gerbak dengan angkut pi ube mejanya patah. Tapi gerbak yang tukang angkut bate weno harus berbeza raya dari mejanya. Yang ajaran risalah yang gemeri Nabi dengan sifat-sifat yang kepegahkannya cukup mulia, Nabi harus melebihi daripada ajarannya mulia. Sebab Nabi pembawa sesuatu harus berlebih raya dari sesuatu. Yang tengah kena giring pikiran dia oleh Said Muhammad Kenan. Sehingga dia sosok mulia Rasulullah. Ini kan dengar pegah ke ajaran dia. Kaji ikuti mentang pada dengar pegah. Wasyahawatil jami'ah, dan risalah yang gemeri Nabi-Nya untuk memerangi syahwat-syahwat yang jamah yang clear saja, artinya tidak terkendali, hana pak kontrol. Syahwat-syahwat yang hana pat terkendali, yang berarti lah agama tanya geyu kontrol, geyu peranginya. Sehingga gebi label orang yang paling cerdas dari Nabi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas yang mampu mengontrol hawa nafsu katnya. Baik liar hawa nafsu tanya. Berita kontrol, eta pandu. Bahasa Malaya pandu. Eta pandu, eta kekang. Wal khurafat kadhibah, dan risalah yang gemeri Rasulullah memerangi khurafat. Khurafatnya takhayul. Kepercayaan-kepercayaan yang kadhibah, yang hana pasti, yang bohong. Percaya yang bangkai pekliung ada je tengah dipantau patna nik mana kadang so kena mati. Nah jamun ada kayul dengan kan. Nah kan dah kayul dengan kurafat. Tatahana duman. Kita dua baringun anjit duk baringun. Nyana urun tren merafu. Ada ikan merafu. Mentanya duk iup ringun, tena urina kena tering mun tengah wata dia dalam rok ke. Maka pegah baik duk ringun nah merafu undet. Kan kurafat dah kayu rata yang ana sumber masa merafu duk ringun. Ani ande taih nek mik jamun ni mik ino ana legean buat long na ya musuh na lagi-lagi yang taih tu tanah na. Taih tu tanah nan gekun le si baik yang ipo keling tu ningai mak. Pada be kuto ba. To baje itu merahmat tu. Tak gule-gule ro di tanah nan. Ya tata lagi yang urang jamun kadang-kadang jit kesabah kepercayaan. Padahal tukang wada urang pegahatannya tujuan kan webu.
Karena kepercayaan turun-temurun sehingga menjadi sebuah khurafat. Termasuk percaya ke bak kaya yang kara raya. Ya adat urang Bali nah. Bali kan dah bak kaya Tuhan bacut. Kayak buh hijau. Kayak tet lagi model buku nah. Macam-macam model tu. Yang kan kepercayaan katanya. Yang miana tabiha ji diganggu tanya. Mana nak yang khurafat ke takhayul. Supaya baik sial, baik mendatangkan sial. Tak buat masa tak je ubah kaya ke iblis yang menghuni bak kayanya. Nah bak kaya masa Belanda. Yang orang-orang yang percaya ke khurafat, ya berkeramat aja. Bak kaya berkeramat, batai raya, pulam him lain bacut, hitam bacut batai. Ya nak tepu pi karena ya puduk ubah kaya nak puduk jeruk-jeruk guna untuk ke makanan jid. Supaya baik ganggu tanya, baik le membawa sial. Yang khurafat kena. Agama Islamnya hanya kebenarkan khurafat. Jadi tradisi-tradisi yang dipubuat oleh masyarakat tanya hanya memandum na mengandung khurafat. Walau dasar je na khurafat tapi kagak islamisasi ke. Itu lagi positif. Positifnya kan kagak islamisasi kan. Ucap benda-benda yang kira-kira hanya bertentangan dengan agama, baca doa-doa. Dia inti je doa yang kan kenyan mentang sebagai mentang sebagai kan wataqalidil baliyah dan agama risalah yang gemari Nabi untuk memerangi takalidil baliyah, taklid yang rusak. Baliyahnya bro, Bali kan baliyah yang bro nak pegang. Abang ngigop tak pegah kedai. Baliyahnya dia yang sesuatu yang kabruk ka usang. Takalid baliyah, taklid yang ka usang hana lagut le di era modern. Contoh taklid ni lagi lemburah bak doh. Dia tanya bak orang musyrik zaman pakang ka sumah berhala. Kat naik kamu indatu kamu ke sumah yan. Alfaina ma apa ni? Alaihi aba una. Kamu dapat tipe yang gesemah dia urunsik kamu apa? Wajadna, mana alfaina wajadna. Jadi yang taklid kan, taklid yang ka usung, taklid yang ka rusak. Wajam innas dan Islamnya untuk risalah hingga meri Nabi untuk menghimpun manusia di bawah panji yang satu, kan panji gumilang, panji yang satu min hudallah daripada hidayah Allah. Kenan tujuan. Katanya di bawah liwaul hamdi kan. Itu panji yang gemai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dhilli risalatin kamilah dan berada dalam naungan risalah yang sempurna yang dianya itu syariat Allah. Nyan memandum fungsi daripada risalah yang gemai oleh Rasulullah.